Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap aparat pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Ku, Pak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih bisa mensiarkan dan mengingatkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang siang hari ini kita mengadakannya. Para ulama mengingatkan kepada kita, hidup kita ini susah karena kita jauh dari Nabi Muhammad. Hidup kita ini berat karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Hidup kita ini susah seakan-akan tidak ada habisnya permasalahan karena kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau kita kenal dengan Nabi Muhammad, semuanya sudah ada solusinya. Siapa orang kenal dengan Nabi Muhammad, mau mengikuti apa yang disampaikan dilakukan Nabi Muhammad, pasti hidupnya bahagia. Ini pasti, nggak pakai tawar. Oleh karenanya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad itu ada uswatun hasanah. Apa itu uswah? Contoh. Hasanah yang baik. Sehingga siapa orang yang mereka mengikuti, mencontoh Nabi Muhammad, maka itu orang pasti hidupnya akan bahagia. Kenapa? Kita ini susah karena kita nggak punya panutan, kita nggak punya pedoman. Sama Allah kurang baik, sama manusia kurang baik karena nggak punya panutan. Hidupnya itu seenaknya, ganggu orang dengan lisannya, perbuatan, sikapnya, karakternya, dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia nggak punya panutan, nggak punya pedoman. Kalau orang itu punya panutan, orang itu punya pedoman, hidupnya tuh enak. Sama Allah baik, sama manusia baik, akhlaknya pun baik. Ada orang punya ilmu agama nggak berakhlak, nggak bakal dipandang itu di kampung. Dimanapun dia tinggal, mau dia punya ilmu seperti gunung, besarnya, tingginya seperti langit, banyaknya seperti buih-buih yang ada di lautan, nggak punya akhlak, nggak bakal dipandang. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, kita harus punya panutan yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau kita ini pengen mencintai Nabi Muhammad, ya kita harus kenal siapa itu Nabi Muhammad. Makanya di bulan Rajab ataupun Sya'ban kita mengadakan peristiwa Isra Mi'raj
Untuk apa Isra Mi'raj itu? Untuk mengenal Nabi Muhammad. Ntar masuk kita bulan Maulud, kita mengadakan acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad. Untuk apa? Mengenal Nabi Muhammad. Ntar di bulan Muharram ada daripada peringatan daripada tahun baru Hijriah. Itu untuk apa? Untuk kita mengenal Nabi Muhammad. Sehingga makin banyak kita mengenal Nabi Muhammad, disitulah cinta kita makin besar dengan Nabi Muhammad. Makanya jangan heran Pak Bu, sekarang ini di televisi, di media sosial banyak yang berpikir bagaimana umat Nabi Muhammad tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Dibuat sedemikian rupa. Kalau nggak percaya buka, coba TV kita nyalakan. Kebanyakan TV kita itu banyaknya itu acara-acara yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad, atau acara-acara yang menjauhkan kita daripada Nabi Muhammad. Kita buka TV sinetron, buka TV gosip. Setiap hari dicekokin sama sinetron, gosip, sinetron, gosip. Kapan kenalnya sama Nabi Muhammad? Kemudian kalau sudah nonton sinetron, entar orang tuanya idolanya artis. Kemudian anak-anaknya suruh nonton juga, mau nggak mau nonton. Karena bareng sama orang tuanya, akhirnya dikenal artis pemain bola. Makanya banyak orang tua ini saat ini pengennya praktis, instan semuanya. Datang ke Ustadz Kiai Ulama, Ustadz tolong doakan anak saya. Kenapa anak saya susah diatur Ustadz? Anak saya bandel Ustadz. Kemudian Ustadz mendoakan di air, kemudian diminumkan, langsung jadi alim. Anaknya langsung jadi soleh. Segampang itu. Tidak seperti itu. Tuntutan orang tua. Makanya anak itu gimana orang tua. Kalau orang tuanya nggak benar, tidak bisa jadi contoh yang baik, jangan harap anaknya jadi baik. Jangan harap. Makanya kata Nabi, orang tua itu bisa menjadi anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Tergantung gimana orang tuanya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini banyak yang terjadi, baik itu sebelum Isra Mi'raj atau perjalanan Isra-nya Nabi sampai Mi'raj-nya Nabi, sampai Nabi masuk surga, sampai Nabi masuk neraka, sampai Nabi bertemu Allah Subhanahu wa taala, sampai kembali lagi. Itu banyak pelajaran yang harus kita kaji. Cuma pada siang kali ini kita bahas satu saja, yaitu apa yang melatar belakangi di antara hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kayaknya memang cocok untuk dihadirkan di zaman-zaman kita pada saat ini. Kalau kita lihat Isra Mi'raj itu kalau tidak salah terjadi pada tahun ke-11. Di tahun ke-11 itu Nabi kita Muhammad SAW itu ditinggal dengan dua manusia, dua orang yang sangat dicinta oleh Nabi. Sampai tahun tersebut dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena Nabi ditinggal oleh dua orang yang sangat Nabi cintai, dan mereka pun mencintai Nabi. Siapa itu? Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, istri Nabi. Yang kedua paman Nabi, Sayyidina Abu Thalib. Ini dua orang sangat mencintai Nabi dan Nabi mencintainya. Kenapa? Perjuangannya untuk Islam luar biasa. Dia berikan hartanya, dia berikan tenaganya, pikiran, nyawanya diberikan untuk Nabi. Sayyidah Khadijah meninggal kalau tidak salah terlebih dahulu. Sampai dikisahkan suatu saat Nabi ini sedang bercerita Sayyidah Khadijah di hadapan istri beliau yang bernama Sayyidah Aisyah. Kalau bahasa kita sekarang ini Sayyidah Aisyah ini ngedumel. Ya Rasulullah, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kalau bahasanya ya Rasul, Khadijah kan sudah meninggal dunia, kenapa harus disebut-sebut namanya? Nabi tiba-tiba marah, kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, kamu tidak tahu siapa sesungguhnya Khadijah Al-Kubra itu. Wahai Aisyah, dulu orang tidak ada satupun yang mau membantuku, tapi Khadijah datang membantuku. Dulu orang memusuhiku, Khadijah datang untuk membelaku. Dulu saya butuh yang namanya bantuan pertolongan, Khadijah berikan semua hartanya untukku. Lalu bagaimana aku tidak mencintai Khadijah? Sayyidah Khadijah ini bukan sembarangan orang, Mbak U. Dikatakan kekayaan Mekah Madinah itu 2/3 milik Sayyidah Khadijah. 2/3-nya. Jadi bukan sembarangan orang. Tapi lihat bagaimana waktu menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Menjadi buah bibir. Banyak perempuan-perempuan yang ngomong, enak ya Khadijah menikah sama Muhammad, ganteng, tampan, perjaka. Khadijah, dia janda, umur udah 40 tahun, dapat Muhammad yang usia masih 25 tahun. Jadi buah bibir cerita.
Oh si ibu nih, jangan suka ngomongin orang di warung sayur. Menggibah itu dosanya besar. Orang yang menggibah, membicara orang lain, itu pahalanya dia akan diambil, diberikan sama orang yang dia gibahi. Rugi. Awas, terserah mau di warung sayur, di warung kopi, pokoknya nggak boleh ngomongin orang, nggak perempuan ataupun laki-laki, khususnya yang perempuan. Akhirnya apa dilakukan Sayyidah Khadijah? Dikumpulkan semua perempuan, diundang ke rumahnya. Setelah diundang ke rumahnya, dikasih jamuan, makanan, minuman, buah-buahan semua. Setelah mereka makan, mereka minum, mereka makan buah-buahan tersebut, sudah merasa nyaman, Sayyidah Khadijah mengatakan, demi Allah, dari pertama kali aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berniat bagaimana saya bersenang-senang dengan adanya suamiku Muhammad. Tapi yang aku inginkan bagaimana Muhammad bersenang-senang dengan adanya saya di sisinya. Jadi bagaimana saya khidmah, ngurus suamiku Muhammad, bukan saya bersenang-senang dengan adanya Muhammad. Sayyidah Khadijah, suatu saat Nabi ini keluar berdakwah, capek dakwah, dicaci maki, dihina, berapa kali mau dibunuh. Waktu pulang ke rumah, ucapan salam dibuka, Sayyidah Khadijah sedang menyusui anaknya yang masih kecil, yang bernama Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Sedang disusui. Sayyidah Khadijah pengen bangun, istri soleha, suami datang disambut. Ini istri zaman sekarang, suami datang boro-boro disambut, dibukakan pintu endam, bahkan kadang suruh masuk lewat jendela. Gara-gara istrinya sedang sibuk nonton sinetron, main HP, lihat jadi diskonan di HP. Ini Sayyidah Khadijah keadaan seperti itu tetap pengen bangun, memuliakan, mengagungkan suaminya, dan itulah istri-istri soleha. Makanya wahai istri soleha, kalau anda pengen masuk surga, itu Nabi sudah ajarkan. Kata Nabi, kalau ada seorang istri meninggal dunia, suaminya ridho, Allah akan masuk itu perempuan ke surga, nggak pakai dihisab. Jangan cuma amin, praktekin. Coba ada enggak seorang istri yang tahu suaminya pulangnya itu jam berapa? Kadang-kadang nggak mau tahu, terserah mau pulang jam berapa, terserah. Istri soleha itu kalau suami mau pulang itu sudah siap-siap. Contoh, suami berangkat kerja jam 8, pulang tuh jam 5. Jam setengah 5 tuh udah siap-siap. Mandi, pakai baju khusus, pakai minyak wangi khusus, dandan. Jangan dandannya kalau mau ada acara nikahan aja. Mau majelis taklim dandan, bedak 3 kilo dipakai semuanya. Gelang emas, cincin semuanya dikeluarkan, dipakai semuanya. Kecantikanmu, kata para ulama, wahai para istri, hanya untuk suamimu. Sehingga kalau seorang istri tahu makna bahwa surganya dia itu tergantung suaminya, dia akan berusaha maksimal ngurus suami. Sampai kata Nabi, kalau seandainya Allah perintahkan aku, ada seorang manusia boleh bersujud kepada selain Allah, aku perintahkan seorang istri untuk sujud sama suaminya. Saking bagaimana keagungan seorang suami di hadapan seorang istri. Makanya jangan sibuk sama, kata para ulama dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah, karya Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, dikatakan kalau seorang istri sedang sibuk baca Quran, sedang sibuk berzikir, sedang sibuk sholat sunnah, kalau suamimu datang, tinggalkan semuanya, urus suamimu. Bahkan kalau ada seorang istri puasa sunnah tidak izin sama suaminya, suaminya berhak untuk memerintahkan membatalkannya. Kenapa? Saking besarnya hak suami di hadapan istri. Coba lihat bagaimana Sayyidah Khadijah, keadaan capek luar biasa, pengen nyambut, ditahan sama Nabi. Ya Khadijah tetap di tempat. Akhirnya Nabi kaget luar biasa. Kenapa? Karena ASI yang diberikan kepada Sayyidah Fatimah itu bukan berbentuk ASI, tapi yang mengalir, yang keluar darah. Kenapa? Karena tidak ada yang dimakan, sehingga yang keluar itu bukan ASI, tapi melainkan darah, bercampur dengan darah. Nabi kaget luar biasa. Akhirnya diambil Sayyidah Fatimah yang masih bayi, masih kecil, kemudian ditidurkan, ditaruh di tempat tidurnya. Setelah itu Nabi punya kebiasaan, ini sunnah kepada para suami. Sunnah kepada para suami, yaitu apa? Nabi itu suka tidur di pangkuan istrinya, sehingga tidur. Setelah Nabi tidur tidak berapa lama, Nabi terbangunkan dengan air yang menetes di pipinya Nabi. Lalu dicari, mana ini air? Lihat mungkin hujan atau gerimis, ternyata tidak. Nabi baru sadar, ternyata itu air berasal daripada matanya Sayyidah Khadijah yang sedang menangis. Lalu Nabi bangun, Nabi tersadarkan, ditanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis?
Kamu menyesal. Dulu kamu seorang bangsawan, kamu dimuliakan, kamu orang kaya. Sekarang kamu sudah menjadi orang biasa. Bahkan kamu tidak punya harta sama sekali pada saat itu. Sayyidah Khadijah akhirnya menyelesaikan daripada air matanya, kemudian mengatakan, demi Allah wahai suamiku Rasulullah, dulu kebangsawananku, aku dimuliakan, diagungkan oleh semua orang, semuanya aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu saya orang kaya, kekayaanku semuanya aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wahai suamiku Rasulullah, sekarang saya sudah menjadi orang biasa. Saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Tapi engkau saat ini menjadi suamiku dan engkau masih berdakwah. Saya nggak punya apa-apa ini. Wahai suamiku Rasulullah, kalau seandainya aku Khadijah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum engkau wahai suamiku Rasulullah, dan engkau waktu itu pengen berdakwah, pengen mengajak orang, dan engkau kalau pengen dakwah ke sana harus pakai perahu, harus pakai sampan, sedangkan perahu sampan itu tidak ada. Demi Allah wahai suamiku Rasulullah, gali lubang kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku itu sebagai perahu, sebagai sampan, engkau rakit ya Rasul, agar engkau bisa menggunakan tulang belulangku sebagai perahu, sebagai sampan, agar engkau bisa melewati sungai tersebut dan ajak mereka untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Masih hidup, berpikir bagaimana meninggal dunia tetap bisa membantu suaminya. Bagaimana Nabi tidak sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah, dipeluk Sayyidah Khadijah, Nabi menangis, begitu juga Sayyidah Khadijah. Luar biasa cintanya sama Nabi. Waktu orang pengen bunuh Nabi, Sayyidah Khadijah perempuan, nggak takut maju ke depan. Makanya Nabi sangat cinta dengan Sayyidah Khadijah. Sampai dikisahkan setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, kalau ada sahabat Nabi yang mau melakukan perjalanan, yang perjalanan ini ntar melewati teman-teman Sayyidah Khadijah, itu Nabi nitip, wahai sahabatku, kamu mau kemana? Saya mau ke sana ya Rasulullah. Itu di sana ada teman daripada istri saya Khadijah. Tolong saya nitip makanan, berikan kepada mereka. Karena istriku Khadijah dulu sering memberikan makanan kepada mereka. Saking cintanya Nabi disambung sama Nabi. Ini Sayyidah Khadijah. Tidak ada seorang perempuan yang pernah dapat salam langsung dari Allah melainkan Sayyidah Khadijah. Langsung yang memberikan salam Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Sayyidah Khadijah bisa seperti itu? Menjadi istri yang solehah. Makanya Anda para istri nggak usah memperbanyak zikir, nggak usah memperbanyak Al-Quran, ngurus suami yang benar. Sayyidah Khadijah mendapat salam dari Allah bagaimana? Bukan cuma beliau berdakwah, tapi ngurus suaminya luar biasa. Makanya para istri nggak usah Anda sibuk-sibuk sholat sunnah ini itu, suami diurus yang benar. Kalau sudah di rumah, HP taruh. Banyak seorang istri nggak bisa maksimal ngurus suami, kenapa? Megang HP. Apalagi ibu-ibu zaman now sekarang ini. Udah 70 tahun hobinya selfie terus, update status, nggak di WA-nya, di Facebook-nya. 70 tahun ada loh. Makanya mulai saat ini para istri, kalau pengen Anda masuk surga yang dekat, nggak usah cari yang jauh-jauh, ngurus suami yang benar. Habib, kalau suami saya sudah meninggal bagaimana? Ya Anda doakan, kemudian jaga amanahnya. Punya anak, urus anaknya. Ini Sayyidah Khadijah, paman Nabi Abu Thalib. Bagaimana Nabi sedih. Sayyidina Abu Thalib luar biasa. Di cerita yang terkenal dalam Khulasatul Yaqin, bagaimana waktu orang-orang kafir sudah putus asa, minta Nabi untuk tidak berdakwah lagi, tidak mengajak orang-orang kafir untuk kembali kepada agamanya Allah, minta kepada paman Nabi Abu Thalib untuk memberhentikan. Abu Thalib, datang kepada keponakanmu, suruh dia untuk tidak berdakwah lagi dan mencaci maki daripada Tuhan-Tuhan nenek moyang kami. Apa yang dilakukan? Sayyidina Abu Thalib datang. Wahai keponakanku Rasulullah, orang kafir datang kepada saya sudah berkali-kali. Sekarang meminta kepadaku agar engkau berhenti berdakwah. Tidak usah ngajak-ngajak mereka lagi. Sudah engkau dengan agamamu, mereka dengan agama mereka. Jadi engkau sudah nggak usah dakwah lagi. Apa kata Nabi? Wahai pamanku Abu Thalib, kalau Allah berikan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, demi Allah aku tidak akan tinggalkan dakwah ini, aku tidak akan tinggalkan agama ini sampai Allah berikan kemenangan kepada aku atau Allah binasakan mereka. Apa kata paman Nabi Abu Thalib? Wahai keponakan Rasulullah, teruslah engkau berdakwah, sungguh aku akan selalu ada bersamamu. Waktu Nabi ditinggal oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib,
baru usia 8 tahun. Setelah itu akhirnya bermusyawarah siapa yang akan mengasuh Nabi. Akhirnya siapa yang mengasuh Nabi? Paman Nabi yang paling miskin waktu itu yang bernama Abu Thalib. Diasuh luar biasa. Saking miskinnya ini paman Nabi yang namanya Abu Thalib ini, Sayyidina Abu Thalib ini. Nabi dalam kitab Khulasatul Lakin kalau kita baca, Nabi itu hidup makan dari hasil mengembala kambing. Tapi tetap Sayyidina Abu Thalib mengasuh Nabi. Makanya Nabi sangat cinta sekali kepada mereka berdua. Makanya Nabi sedih. Allah melihat kekasihnya Rasulullah sedih. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dihibur. Apa hiburannya? Isra dan Mi'raj. Itu diantara kata para ulama asbab yang menjadi latar belakang hikmah adanya Isra dan Mi'raj. Baik, sekarang kita tarik kesimpulannya. Kenapa Allah sampai menghibur Nabi seperti itu? Apakah karena Rasulullah seorang Nabi, seorang utusan Allah Rasul, atau karena apa? Kata para ulama, kenapa kok Allah sangat cinta dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad memperjuangkan agamanya Allah. Nabi Muhammad berjuang luar biasa sampai para sahabat Nabi diceritakan dalam kitab hadis Sahih Muslim. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, yang saya tahu setiap Nabi dan Rasul punya dakwatul mustajabah, minta langsung dikabul oleh Allah. Tapi saya melihat engkau nggak pernah minta, wahai Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Iya, setiap Nabi dan Rasul punya dakwatul mustajabah, aku simpan, tidak aku keluarkan. Aku akan pakai itu dakwatul mustajabah yang Allah telah janjikan akan dikabulkan, akan aku simpan untuk di hari kiamat. Waktu umatku kebingungan mencari syafaat, aku akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku minta selamatkan umatku. Sampai dikisahkan kita semua ini ntar akan datang kepada Nabi Adam. Semua kita ini datang kepada Nabi Adam, minta apa? Minta syafaat. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, aku nggak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, nafsi nafsi, aku nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa. Nabi Musa nggak bisa. Nabi Isa nggak bisa. Kata Nabi Isa, datanglah engkau kepada Nabi Muhammad, dialah pemilik syafaat tersebut. Kita datang sama Nabi Muhammad. Ada yang jarang sholawat di antara kita. Ada yang kadang sholatnya suka ditunda-tunda. Ada yang kadang jarang berjamaah. Ada yang hidupnya kadang-kadang acuh dengan dakwahnya Nabi. Tidak mau urusan dengan perjuangan Nabi. Tidak mau bagaimana umatnya Nabi jadi benar, jadi baik. Kita nggak punya rasa malu minta sama Nabi, ya Rasulullah syafaati kami. Waktu itu orang nggak punya malu, kelihatan sekali. Ngaku umatnya Nabi, sholawat sama Nabi jarang, menghidupkan sunnah Nabi jarang, makan minum masih pakai tangan kiri, kadang berdiri, alasannya lebih enak pakai sendok daripada pakai tangan. Kemudian yang dibaca bukan sejarahnya Nabi Muhammad, yang dibaca banyaknya koran yang di pagi hari. Kadang-kadang buku kita punya perpustakaan banyak, tapi tidak ada di tempat buku kita, rak kita itu tentang ceritanya Nabi Muhammad. Kita punya buku sampai 20-30. Coba lihat di antara 20-30 itu ada tidak satu buku yang menceritakan tentang Nabi Muhammad? Tidak ada. Itu bukti kita ini kurang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengatakan analaha, analaha, analaha. Akulah pemilik syafaat tersebut. Nabi sujud sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rasulullah irfa ra'sak wasal tu'ta isfatu syafa. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kamu mau aku berikan. Kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku. Lalu Allah jawab, sepertiga umatmu semuanya akan masuk surga. Tidak puas, sujud lagi Nabi. Allah katakan lagi, irfa ra'sak wasal tu'ta isfatu syafa. Minta apa yang kau minta, wahai Rasulullah, akan aku berikan. Nabi jawab lagi, ummati, ummati, ummati. Umatku, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, sepertiga umatmu akan masuk surga. 2/3. Nabi nggak puas, sujud lagi Nabi. Allah katakan yang ketiga kalinya, irfa ra'sak wasal tu'ta isfatu syafa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, akan aku berikan. Nabi menjawab lagi, ummati, ummati, ummati. Kata Allah, ya Muhammad, semua umatmu akan masuk surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena perjuangan siapa? Rasulullah. Ini tapi tetap anak-anak muda kita ini lebih senang artis, pemain bola, ikut gaya-gaya di HP TikTok, macam-macamnya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena kita tidak mengenalkan generasi kita dengan Nabi Muhammad.
Kita lebih senang sibuk dengan kegiatan masing-masing, cukup ngisi di masjid, cukup ngisi di musola, nggak pernah terjun ke masyarakat, duduk nongkrong sama anak muda, sehingga anak muda kita yang bakal meneruskan masjid ini, perjuangan ini, semuanya rusak. Maka jangan salahkan yang sudah berjuang di masjid ini atau di tempat dimanapun 10 tahun ke depan, jangan salahkan mereka, anak-anak muda kita akan main gaplek, minuman keras di depan masjid musola kita. Kenapa? Sekarang kita acuh, nggak mau peduli. Kita tidak mau membuat pendidikan agama, madrasah, kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan salahkan yang saat ini sudah berjuang 20 tahun, 30 tahun. Semuanya akan menjadi habaan mansuro. Akan menjadi seperti orang membangun pasir di pinggir pantai. Membangun megah capek, air laut itu lewat, semuanya akan terhempas. Maka mulai saat ini berpikir bagaimana anak-anak muda ini kenal dengan Nabi Muhammad. Jangan cuma sibuk ngurusin yang tua-tua, tapi pikirkan ini anak-anak muda mau dibawa kemana. Saya sekarang berjuang, bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu. Semuanya akan menjadi nol kalau kita saat ini tidak mau ngurus anak-anak muda. Beb susah, perjuangkan. Karena kita nggak mau perjuangan kita yang saat ini sudah 20 tahun, 50 tahun, semuanya akan hancur. Dan ini bukan sekali dua kali, banyak di tempat lain. Yang nggak peduli sama anak-anak muda, sampai akhirnya yang tua-tua itu yang biasa berjuang, yang umurnya 30, sekarang sudah 50. Yang dulunya 50 sudah 70, nggak bisa apa-apa. Akhirnya lagi malam-malam dia mau sholat subuh, dilihat di depan sudah ada anak muda sedang mabok, anak muda main gaplek, macam-macamnya. Bahkan kadang ada orang tua mau ke masjid, ke musola ditendang-tendang. Kenapa? Kita tidak peduli. Nah, kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, dengan berkah beliau akhirnya kita semuanya masuk surga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kok Isra Mi'raj terjadi, karena bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita memperjuangkan agama Allah, kalau kita memperjuangkan dakwahnya Nabi Muhammad, nggak usah khawatir. Saat ini kita ini sholat 5 waktu, pengen apa? Masuk surga. Kita menjauhi zina, minuman keras, urusan sama riba. Pengen apa? Pengen gak mau masuk neraka, pengen langsung masuk surga. Ini ada caranya. Apa itu? Buat bagaimana umat ini kenal dengan Nabi Muhammad. Kita buat program-program. Masjid ini ada apa? Ada madrasah. Ayo madrasahnya dibesarkan. Di tempatnya ada apa? Rutinan. Ayo kita besarkan. Musuh rutinannya ada enggak? Enggak ada. Ayo kita buat. Cuma satu yang kita inginkan, selamat di akhirat. Orang saat ini jadi orang paling kaya di Kuningan, siapapun itu namanya, kalau dia enggak punya investasi akhirat, menjadi orang paling miskin di akhirat. Dunianya sebanyak apapun enggak bakal bisa menyelamatkan di akhirat. Karena yang menyelamatkan orang di akhirat hanya satu, amal solehnya. Maka saat ini cobalah kita berpikir cerdas. Bagaimana saya selamat di akhirat? Itu aja pikirkan. Saya ingin selamat di akhirat. Saya nggak mau cuma senang di dunia. Saya punya rumah, punya mobil, punya motor, uang, punya deposito di bank ini. Tapi di akhirat nggak berlaku. Semuanya nggak ada manfaatnya. Yang menjadi manfaat kita adalah amal soleh. Yang menjadi manfaat kita bagaimana kita punya investasi akhirat. Berapa kali Nabi katakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa bi ihda thalat. Kalau manusia meninggal itu semua amalnya terputus, semuanya terputus. Illa bi ihda salas, kecuali 3 perkara. Apa diantaranya? Shadaqatun jariyah. Kita punya uang yang kita bantu oleh orang lain. Kita bantu orang lain. Nabi membantu agama Allah. Bagaimana ini umat semuanya kenal dengan Allah. Akhirnya Allah bantu dengan Isra dan Mi'raj, dihibur hatinya oleh Allah. Maka kalau kita ingin disenangkan sama Allah di dunia sampai di akhirat, bantu umat Nabi Muhammad agar kenal dengan Nabi Muhammad. Bagaimana? Buat program-program. Contoh, nggak usah jauh-jauh. Kita punya masjid, kita punya musola ini. Ada apa nih di sini? Oh, belum ada kegiatannya. Kita pikir bagaimana kegiatannya. Ustaznya ada. Kita datangkan dari luar. Investasi kita punya akhirat. Sekali lagi, Anda kita semuanya meninggal dunia, kita punya uang 1 triliun, nggak bakal manfaat di kuburan. Ini di mana? Purwawinangun ya. Pernah lihat Bapak Ibu semuanya, ada orang meninggal dunia, orang kaya di Purwawinangun, itu mobilnya dimasukkan ke kuburan. Ada. Ada orang paling kaya di Purwawinangun meninggal dunia, tanahnya yang 1000 hektar dimasukkan ke kuburan. Ada ibu-ibu paling kaya di Purwawinangun meninggal dunia, emasnya yang 35 kilo dimasukkan ke kuburan. Ada. Rebutan ada. Maka coba berpikir cerdas. Kalau saya meninggal hari ini, kira-kira siap enggak? Makanya ulama mengatakan, kenapa kematian mengerikan bagi beberapa hamba Allah? Karena dia masih takut menghadap Allah, banyak dosa. Belum punya ini, saya menghadap Allah, amal apa yang akan saya berikan kepada Allah? Karena kita semuanya akan ditanya langsung oleh Allah. Semuanya ditanya semuanya oleh Allah. Dari pertama kali kita hidup sampai meninggal, semuanya ditanya oleh Allah. Dan paling ketakutan kita ditanya oleh Allah, kamu punya hidup untuk apa? Kamu punya harta, hartamu untuk apa? Sampai para ulama mengatakan,
Yang paling berbahaya itu orang yang kaya, paling berbahaya kata para ulama. Kenapa? Karena dia ditanya 2 kali. Kamu harta dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Jadi bukan cuma dapat dari mana, digunakan untuk apa? Cari dari yang halal, baik halal. Nggak mau urusan sama riba, bagus. Nggak pengen nyuri, bagus. Berbuat dolim sama orang lain, bagus. Tapi setelah itu Allah tanya, engkau gunakan untuk apa? Engkau gunakan untuk cuma nafsumu saja, membangun rumah setinggi-tingginya, sebagus-bagusnya? Engkau gunakan untuk nafsumu, cuma memberi mobil sebanyak-banyaknya, motor sebanyak-banyaknya? Waktu itu seorang hamba itu nggak bisa jawab. Tapi beruntunglah orang yang di dunianya memiliki banyak investasi akhirat, ditanya, engkau apakan itu engkau punya harta? Aku membantu agamamu ya Allah. Aku bangun masjid, aku fasilitasi itu masjid. Aku bangun musola, aku fasilitasi semuanya. Aku bantu kiai membangun pondok pesantren. Aku bantu para ustadz-ustadz untuk membuat acara-acara majelis mulia. Aku bantu orang buat madrasah biar anak-anak kecil kenal dengan Nabi Muhammad, kenal denganmu ya Allah. Itulah keberuntungan bagi kita. Tapi tanyakan dalam diri kita, kira-kira investasi kita punya akhirat sudah ada atau belum? Jangan sampai pada hari ini Allah cabut nyawa kita, kita menjadi orang paling miskin di akhirat, kaya di dunia, di akhirat menjadi orang paling miskin. Buat apa kita jadi orang kaya tapi di akhirat menjadi orang miskin? Oleh karenanya, mari pada saat ini ayo kita berpikir bagaimana kita membantu agama Allah dengan kadarnya masing-masing. Dan paling gampang itu mengawali dengan tempat kita masing-masing. Saat ini saya tinggal di mana? Saya tinggal di Purwawinangun. Ini masjid musola, di musola ini ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Oh, di musola ini kayaknya perlu ada perehapan, perombakan. Musolanya kayaknya harus diluaskan karena jamaahnya tidak muat. Ayo saya bantu semaksimal saya. Makin besar kita membantu agama Allah, makin besar Allah akan bantu kita. Ingat, Allah sudah janji dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Sekarang saya tanya, Allah pernah bohong enggak? Allah pernah ingkar janji enggak? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal ingkar janji. Kita tolong agama Allah, Allah janji Allah tolong kita. Tidak di dunia, tunggu di akhirat Allah tolong kita. Di padang mahsyar kita antar setelah meninggal, kita masuk alam kubur, dibangkitkan di mahsyar, sejengkal matahari di atas kepala kita, kita akan melihat bagaimana dahsyatnya pada saat itu orang-orang yang di dunianya membantu agama Allah, diberikan naungan VIP oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil namanya, hambaku yang membantu agamaku, akan dipisahkan oleh Allah, kemudian diberikan naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin besar kita berjuang untuk agama Allah dan Rasulnya, makin besar peluang kita mendapatkan naungan di hari kiamat. Sehingga bagaimana saat ini kita berpikir, kalau saya meninggal dunia bagaimana? Bagaimana saya meninggal dunia, di akhirat saya senang. Jangan sampai saya cuma pengen senang di dunia, tapi di akhirat saya menjadi orang yang sengsara. Enggak. Oleh karenanya, mari pada saat ini kita berusaha membantu, dan membantu yang paling pada membantu yang paling dekat. Contoh di Purwawinangun, di musola kita butuh apa? Ayo bismillah bareng-bareng. Dan jangan pernah merasa berat kita memberikan harta kita. Kalau kita mau jujur, yang memberikan harta kita siapa? Allah atau usaha kita? Allah yang memberikan. Dohirnya kita berusaha, tapi coba tanyakan dengan akal sehat kita. Yang menjadi orang mau datang kepada kita, menerima pekerjaan kita, menerima barang kita, itu Allah semuanya yang menggerakkan hati mereka. Maka jangan sampai gara-gara kita merasa punya harta, menyombongkan diri, nggak membantu orang, Allah begitu mudah memberikan, begitu mudah Allah akan cabut itu harta. Jangan menjadi orang yang sombong dengan kita punya harta. Punya harta berbagi. Saya punya guru yang insya Allah nanti tanggal 31 Maret, dan ini dianggap undangan. Ntar yang perempuan, yang ibu-ibu pengen datang silakan di Masjid Syiarul Islam. Kita ada acara, ya, acara khusus perempuan. Kalau nggak salah temanya bagaimana menjadi bagaimana menjadi kepribadian yang baik bagi seorang perempuan yang hidup di akhir zaman. Kurang lebih judulnya seperti itu. Ntar acaranya jam 8 di Masjid Syiarul Islam tanggal 31 Maret hari Rebu. Yang akan mengisi guru Al-Faqih Dr. Habib Segaf bin Abu Habib Hasan Baharun dari Bangil Pasuruan, pengasuh pondok pesantren Darul Dakwah. Tempat dulu kita punya guru Habib Hasan Baharun sempat belajar sebelum berangkat ke Yaman, Habib Umar. Saya punya guru nih, Habib Segaf Baharun, pernah menceritakan di Jawa Timur, di salah satu desa, tidak disebutkan desanya, itu ada orang paling kaya di sana. Kaya, mobilnya, rumahnya, motornya, uangnya bermiliar-miliar, paling kaya. Coba lihat, ini kejadian nyata, kata beliau sampai masuk ke koran. Ada DKM masjid datang kepada beliau seperti biasa, mau perehapan, minta tolong, minta bantuan. Apa kata dia? Kamu kalau pengen merehab masjid itu kerja, usaha, jangan pakai minta seperti ini. Kata beliau, saya bukan minta, bukan untuk pribadi saya, tapi untuk ini
Masjid. Akhirnya dikatakan diusir. Sana keluar. Coba. Saya dapat harta ini bukan karena Allah, saya kerja. Sehingga kalau pengen kerja. Coba lihat, Allah buktikan orang yang sombong, tidak mau peduli, bahkan congkak orang tersebut, dia keluar dari rumahnya pakai mobil mewahnya. Dipakai, dia punya mobil mewah, di pertengahan jalan terjadi tabrakan. Ini orang pingsan, bangun, ternyata sudah ada di rumah sakit. Waktu bangun, ternyata kaki kanannya tidak bisa digerakkan. Kemudian dia berteriak, manggil dokter, suster datang, kemudian ditanya, kenapa kaki kanan saya tidak bisa digerakkan? Kata dokter tersebut, maaf Pak, kaki Bapak harus diamputasi, harus dipotong. Kalau tidak dipotong, ini menyebar kepada yang lainnya, bisa merusak yang lainnya. Coba si sombong, si congkak dengan hartanya ini. Pak dokter, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Gak usah bicara seperti saya orang kaya, saya punya uang, banyak saya punya uang, saya akan pergi ke luar negeri. Singkat cerita, ini orang berangkat ke luar negeri. Setelah sampai di sana, dia itu cuma waktu seminggu atau 2 minggu sudah habis uangnya 16 miliar. Cuma seminggu 2 minggu. Pulang ke Indonesia, dijual asetnya, tanahnya semuanya, rumahnya dijual, mobilnya dijual. Sampai kata saya punya guru Habib Segabah Harun, orang itu masih ada sampai detik ini dalam posisi kakinya sudah buntung, kerjaannya minta-minta di depan plaza. Dari orang paling kaya di kampungnya. Ingat, Allah begitu mudah memberi, begitu mudah juga Allah bisa mengambil nikmat tersebut. Jadi bagaimana saat ini, ayo kita berusaha mencari investasi akhirat kita. Tinggal kita lihat, mungkin kita jangan jauh-jauh. Saya ini kadang-kadang bingung Pak Bu, terus terang. Saya mendapati beberapa kejadian, ada orang itu bisa membantu masjid, musola, pesantren yang jauh-jauh, tapi di kampungnya sendiri tidak bisa. Ini saya heran. Yang Al-Fagir saya pribadi khawatirkan, jangan-jangan ini niatnya bukan karena Allah. Kata para ulama, orang yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang beramal soleh di dunia, di hari kiamat dia tidak mendapatkan amalnya sedikit pun. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah. Pengen dipuji, disanjung, di kampungnya nggak ada pujian, nggak ada sanjungan. Kita beramal itu cuma pengen mengharapkan balasan dari Allah, bukan terima kasih dari manusia. Terima kasih dari manusia sifatnya cuma 60-70 tahun, kita meninggal dunia selesai. Tapi kalau pujian dari Allah, balasan dari Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya Allah akan berikan. Sehingga jangan sampai kita bisa berjuang di luar, kenapa di desa kita, di kota kita, dekat rumah kita, kenapa kita tidak bisa. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana Ustadz agar saya bisa berjuang khususnya dengan harta. Ini harta Pak Bu paling berat. Orang kaya pun dia bisa kalah sodakonya sama orang yang paling miskin di kampungnya. Kenapa? Karena sodako ini berat. Harta kalau sudah keluar ini berat sekali. Coba buka dalam Al-Quran. Waktu Allah mensifati kita untuk berjuang, apa yang Allah sindir? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian dengan harta kalian. Yang kedua, wa anfusikum, dengan nyawa kalian, diri kalian. Ini enggak sembarangan. Mufassirun, mereka pakar-pakar Al-Quran, ahli tafsir mengatakan, kenapa kok Allah singgung berjuang kok dengan hartanya dulu, bukan dengan badannya, dengan nyawanya dulu, padahal nyawa lebih berharga daripada harta. Apa kata mereka, para mufassirun? Karena orang berjuang dengan harta paling berat. Orang berjuang pakai tenaga, pakai waktu, pakai nyawa juga siap. Cuma kalau sudah masalah ini, mikirnya ribuan kali. Kenapa? Karena cinta dunia kita ini lebih besar daripada cinta kepada akhirat, lebih besar cinta kita kepada dunia daripada kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pengen mudah untuk bersedekah, yang pertama caranya ingat jangan pakai matematika manusia. Kalau matematika manusia kita sekolah 1 kurangi 1 berapa? 1 kurangi 1 berapa? 0. Berkurang. Tapi kalau pakai matematikanya Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan, kamu berikan 1 minimal diganti 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya tidak akan ingkar janji. Sampai Nabi lanjutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ntar dilihat Al-Fagir lupa hadis ke-37 atau hadis ke-38. Kata Nabi, setiap satu kebaikan Allah ganti dengan 10. Allah akan lipat gandakan ila sab'i mi'ati du'fin, sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira, sampai lipat ganda yang banyak tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin bersedekah, ingin bantu, jangan pakai matematika manusia berat, tapi pakai matematika Allah, maka kita mudah untuk mengeluarkannya. Yang terakhir, yang kedua, biar kita mudah bersedekah, mengeluarkan kita punya harta, ingat harta kita tidak akan bermanfaat kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan.
Harta kita tidak ada manfaatnya di akhirat, walaupun itu di atas 1000 triliun, nggak tahu namanya apa itu, kalau ada itu di akhirat tidak ada manfaatnya sama sekali. Tapi kita punya uang 1000 rupiah yang kita masukkan ke musola ini untuk membantu daripada pembangunan ini, musola atau mungkin pesantren atau madrasah, membantu, itu 1000 rupiah lebih afdal daripada 1000 triliun di akhirat. Kenapa? Karena kita mengeluarkannya itu di dunia, 1000 triliun kita keluar di akhirat tidak ada manfaatnya sama sekali. Mumpung kita masih hidup, ayo cari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Dan carilah di mana kita tinggal, di situ yang lebih kita perjuangkan. Kenapa? Saya tinggal di situ, saya berjuang di situ. Jangan sampai kita lebih semangat berjuang di luar kemana-mana, tapi di tempat kita butuh perjuangan malah kita acuh. Saya ingatkan Pak Bu sekali lagi, ini sebagai penutup, yang bakal meneruskan perjuangan kita, mau ini masjid, musola, pesantren, dimanapun, itu anak-anak muda kita. Kita sering mengeluh, Habib, di tempat kami pemuda-pemudinya rusak. Jangan salahkan pemuda-pemudi rusak. Perjuangan apa yang sudah kita lakukan untuk bagaimana pemuda-pemudi ini kenal dengan Allah dan Rasulnya. Jangan suka menyalahkan. Saya ini terus terang paling gak senang kalau ada orang mengatakan, pemuda-pemudi rumah saya mah sampah masyarakat. Malam-malam soalnya teriak-teriak main-main. Saya tanya balik, Anda berjuangnya apa? Mereka bisa kayak gitu rusak, Anda sudah berjuang apa? Anda mau duduk sama mereka, merangkul mereka? Anda ingin memperjuangkan mereka, membuat gebrakan-gebrakan bagaimana mereka kenal dengan Allah dan Rasulnya? Itu yang kita pikirkan. Dan ingat, kalau ingin memiliki pemuda-pemudi yang baik, diawali dari kecil. Makanya kata para ulama kita, kalau engkau ingin melihat seorang itu di masa besarnya dia menjadi orang yang besar, lihat di masa kecilnya. Kalau di masa kecilnya dia kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, biasa di masjid, di musola untuk ibadah, dengan majelis salim, itulah penerus kita. Sehingga kita awali, kalau ingin mendapatkan generasi muda yang baik, semenjak kecil kita didik mereka. Buatkan madrasah kepada mereka. Panggil ustaz-ustaz yang betul-betul bisa mendidik mereka, sehingga antara mereka masuk usia balik, mereka sudah kenal kebaikan semuanya. Sehingga kita yang sudah tua, yang sudah 50, 60, 70 tahun, kita bisa masyarakat sama mereka. Yang melanjutkan perjuangan kita di masjid, musola, madrasah, itu mereka. Tinggal kita mengontrol. Tapi sekali lagi, kalau saat ini kita tidak peduli, kita tidak mau membuat sebuah madrasah atau lembaga untuk mengingatkan anak-anak kecil kita dengan Allah dan Rasulnya, maka jangan salahkan. Ini mereka yang usianya 8 tahun, 10 tahun, tunggu mereka usia 15 tahun. Apa yang terjadi dengan masjid musola kita ini? Kalau kita saat ini tidak mau membuat gebrakan bagaimana anak-anak kecil kita kenal dengan Allah dan Rasulnya, jangan salahkan masa mudanya makin rusak. Oleh karenanya, ayo saya mengajak kepada semuanya, mari kita berjuang di tempat kita masing-masing saat ini. Kita kembangkan, ini punya musola, atau ini punya madrasah, atau ini punya kajian. Ayo kita kembangkan. Dan ingat, harta yang akan menjadi milik kita, kata Nabi, bukan harta yang kita simpan, bukan harta yang kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi, tapi harta yang akan menjadi milik kita, kata Nabi, harta yang kita sedekahkan. Seorang sahabat lewat depan rumah Nabi, dipanggil, sahabatku kemari. Ada apa ya Rasulullah? Mana yang lebih engkau cintai, hartamu atau harta ahli warismu? Ini sahabat nggak pakai mikir, hartaku ya Rasulullah, bukan harta ahli waris. Kata Nabi, hartamu yang kau sedekahkan. Sedangkan harta yang kau simpan akan menjadi ahli waris. Sekarang saya tanya, kalau ada orang meninggal dunia, hartanya jadi milik siapa? Jadi milik siapa? Jadi waris semuanya. Ada seorang ibu-ibu tanya sama saya, orang kaya. Beb, saya terus terang, saya ini pelit, jarang sedekah. Jujur saya, Beb. Tapi saya sudah wasiat, Beb, sama anak saya. Nah, kalau ibu meninggal dunia, tolong ntar sepertiganya dipakai untuk sedekah, bangun masjid, musola, majelis taklim, madrasah. Kira-kira baik atau tidak, Habib? Saya jawab antara baik sama antara tidak baik. Baiknya, Bu, kalau anak ibu ingat, dijalankan itu wasiat. Kalau anak ibu bandel, kalau anak ibu nakal, Beb, anak saya insya Allah baik. Kalau istrinya nggak baik, suaminya nggak baik, mertuanya nggak baik, dibisikin, eman itu sepertiganya itu 10 miliar loh. Buat kontrakan lumayan itu. Setiap bulan ada pemasukan, nggak capek. Coba beli cupang sekarang lagi rame, ini investasi lumayan itu. Paham ya? Jadi sekali lagi, ayo kita berpikir bagaimana kita punya harta menjadi investasi akhirat kita. Dan awali dengan berjuang di tempat kita masing-masing. Dan mudah Allah berikan kita kemudahan untuk bisa berjuang dan menggunakan harta kita untuk kebaikan. Karena harta yang kita miliki bukan harta yang kita simpan, tapi harta yang kita berikan untuk membantu perjuangan Allah dan Rasulnya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Ada lagi habis ini? Sudah? Mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan.
kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tempat kita ini selalu dijaga oleh Allah daripada musibah semuanya insyaallah. Desa kita ini dijaga oleh Allah daripada wabah, penyakit semuanya. Dan mudah-mudahan pemuda-pemudi kita jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan anak-anak kecil kita ini semuanya yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan para orang tua kita diberikan semangat, kekuatan untuk membesarkan madrasah ini, membesarkan daripada musola ini, membesarkan perjuangan yang ada di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma aslim wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur wa sallim Muhammad. Allahumma farrij wa sallim Muhammad. Allahumma ajbur wa sallim Muhammad. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah. Allahumma tsabbit umat Muhammad liman ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqomah hadir majelis taklim ya Allah. Muliakan kami untuk meninggal husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, saat ini kita memperingati Isra Mi'raj kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang selalu cinta dengan Nabi Muhammad. Jadikan setiap harinya kami makin kenal dengan Nabi Muhammad. Jadikan kami pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad dengan apa yang kami miliki ya Allah. Karena kelak di hari kiamat yang akan memberikan syafaat kepada kami hanya kekasihmu Nabi Muhammad. Dan para ulama sudah menjelaskan kepada kami agar kami dikenal dengan Nabi Muhammad, maka kami harus berjuang membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Maka jangan sampai kami di dunia hanya untuk memiliki harta untuk diri kami sendiri ya Allah. Jadikan harta kami sebagai investasi akhirat kami ya Allah. Jadikan harta kami akan menyenangkan kami di akhirat ya Allah. Jangan kau jadikan harta kami sebagai belenggu kami di akhirat ya Allah. Jangan kau jadikan harta kami penghambat kami masuk surgamu ya Allah. Jangan sampai harta kami menyebabkan kami masuk nerakamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang cerdas ya Allah. Orang yang cerdas selalu mengingat kematian. Orang yang cerdas selalu mengingat akhirat. Orang yang cerdas selalu memikirkan bagaimana saya senang di akhirat, bukan hanya senang di dunia ya Allah. Maka mudahkan kami untuk berbuat baik dengan harta kami ya Allah. Di tempat kami ya Allah, di musola kami ya Allah, di madrasah kami ya Allah, di desa kami ya Allah. Bagaimana dengan harta kami, desa kami, madrasah kami, musola kami, tempat kami bisa menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya dengan kami berdakwah dengan harta kami ya Allah. Ya Allah, berikan keyakinan kepada kami ya Allah. Setiap kami mengeluarkan uang kami, Engkau akan kembalikan kepada kami lebih dari apa yang kami keluarkan ya Allah. Berikan keyakinan itu kepada kami ya Allah. Jangan sampai gara-gara cinta kami kepada dunia, akhirnya kami berat untuk bersedekah ya Allah. Gara-gara cinta kami kepada dunia, berat kami untuk membantu musola kami ya Allah. Jangan sampai gara-gara cinta kami kepada dunia, kami berat membantu masjid kami ya Allah. Jangan sampai gara-gara cinta kami kepada dunia, kami tidak mau berjuang ya Allah untuk madrasah kami, untuk pesantren kami, untuk para ustaz kiai dan ulama kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, keluar dari tempat ini, besarkan hati kami untuk ridho kepadamu ya Allah. Besarkan hati kami untuk selalu mencari ridho kekasihmu Nabi Muhammad. Keluarkan dari kami dari tempat ini ya Allah, menjadi hamba-hamba yang semua dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Derajat kami Engkau angkat semuanya ya Allah. Khususnya ya Allah, tatkala Engkau berikan nikmat kepada kami, jangan sampai dengan nikmat tersebut kami menyombongkan diri kami ya Allah. Kami menyombongkan dengan ilmu kami, merendahkan orang lain ya Allah. Kami menyombongkan dengan jabatan kami berbuat zalim kepada orang lain ya Allah. Kami menjadi orang-orang yang menyombongkan diri kami dengan harta kami ya Allah. Maka jadikan semua nikmat yang Kau berikan kepada kami mampu kami syukuri, dan kami berbuat kebaikan dengan hal tersebut ya Allah. Kami yang datang ke tempat ini, kami punya hajat, kami punya keinginan, kami punya harapan, kami punya doa ya Allah. Khususnya ya Allah, di musola ini ya Allah, kami dengar akan dibangun daripada madrasah, akan diadakan perluasan, perlebaran, karena sudah tidak muat lagi ya Allah. Ya Allah, dengan berkah majelis taklim ini, peringatan Isra Mi'raj ini, gerakan hati kami untuk bisa membantu perjuangan kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami bisa berjuang di luar sana ya Allah, tapi untuk desa kami, untuk generasi kami, untuk anak-anak kami berat untuk berjuang ya Allah. Maka kirimkan ke tempat ini ya Allah orang-orang yang ikhlas, yang berjuang hanya karenamu ya Allah. Berjuang tidak butuh terima kasih, berjuang tidak perlu untuk diminta ya Allah. Kirimkan kepada kami orang-orang tersebut ya Allah, yang kelak dengan mereka berjuang Engkau muliakan mereka di dunia sampai di akhirat ya Allah. Kewajiban kami berusaha ya Allah, tapi Engkau yang memiliki hidayah, Engkau memiliki taufik ya Allah. Jangan sampai gara-gara gengsi kami tidak mau berbuat baik dengan harta kami ya Allah. Jangan sampai gara-gara kesombongan kami berat berbuat kebaikan dengan harta kami ya Allah. Jangan sampai gara-gara cinta dunia kami mengharumkan daripada harta kami untuk membantu perjuangan kekasih Nabi Muhammad ya Allah.
Tak kala Engkau akan cabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami semua dengan keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan iman ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami waktu kami sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami waktu kami sedang berbuat dosa ya Allah. Cabutlah nyawa kami ya Allah tatkala kami sedang beribadah ya Allah. Cabutlah nyawa kami waktu kami sedang membaca Al-Quran ya Allah. Cabutlah nyawa kami tatkala kami sedang sholat berjamaah ya Allah. Cabutlah nyawa kami waktu kami sedang berjuang daripada agamamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami seindah-indah orang meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sholat menghadapmu ya Allah. Cabutlah nyawa kami waktu kami sujud kepadamu ya Allah. Cabutlah nyawa kami waktu itu kami berdoa takut dengan siksa api nerakamu ya Allah. Dan mudahkan lisanmu dan hati kami ya Allah untuk mengucapkan kalimat agungmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersama-sama la ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.